Waduh, ya nama saya Irfan. Saya tukang ikan, gitu. Ya, apalagi ya? Ya, itu aja di sini ya. Diajak di sini untuk senang-senang, ngobrol yang asik-asik, gitu aja. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyain, Mas. Tanya Pak Pacer. Loh, itu katanya Mas Brian udah ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Waduh, kalau Brian nanya gawat nih. Halo. Serius. Aduh, Abrizani lagi. Ampun. Ya, Sehat, Mas. pertanyaan aku sih apa Hmm. ya? Mulai Malah dari tanya. Altum aja kali ya. Wah, gila. Berat. Pertanyaan pertama udah berat. Enggak. Gue mau nanya, biasanya kalau Altum itu bisa digabungin sama ikan apa aja sih? Waduh. Itu pertanyaannya berat sih. Aduh. Tapi masih berat gue loh, Om. Beratan gue loh, gue berat banget nih. Corona nih. Ini gue narasumber sebagai pedagang, tapi ditanyainnya Altum gabungin sama apaan? Gue bingung ya. Enggak, soalnya kan Altum gabungin sama apa ya? soalnya kan waktu itu lu bilang lu jualan yang ada teman-temannya Altum atau teman-temannya Playco gitu kan. Oh, Nah, itu tuh iya. maksudnya. Ya, ini maksudnya mungkin jadi gini. Awal-awal lo minat waktu itu kan lo pernah cerita tuh. Ya mungkin gini ya, karena awalnya gue emang mainnya di Playco, nah gue cari temennya Playco. Nah, kebetulan pada saat itu juga ya stok di luar sana lagi ada, dan menurut gue cocok nih kalau digabungin gitu. Yang penting ukurannya ya, jangan sampai Altumnya gede juga, terus Playco-nya Playco kecil banget gitu. Kayak Hipan masih ukuran 3-4 cm, ya takutnya dicocol juga gitu. Tapi menurut gua kalau Altum ya sama Playco cocok lah gitu, damai lah. Kalau menurut lu Gini, Altum itu galak gak sih, Van? Kalau misalkan secara general aja gitu. Aduh, Om Rizani lah yang udah pernah miara no. Kalau gua, gua numpang lewat doang. Altum gua digabungin rata-rata sih, alhamdulillah aman ya. Kalau untuk ukuran galak sih enggak. Kalau buat gua ya. Ini sepengalaman gua aja ini ya. Iya. Sepengalaman gua sih enggak. Gitu. Tapi karena gue juga mungkin piaranya ya akuarium di rumah gue kecil-kecil, nggak gede-gede, dan isinya ya cuma Altum Playco kayak gitu-gitu doang dulu tuh ya. Jadi nggak ada masalah sih, gitu. Alhamdulillah nggak ada masalah. gue mau Om nanya nih, Rizani nambahin Bos. dong, diem aja nih. Ini gue mau nanya Kenapa? sama lo nih, Bos. Kemarin dia udah Boleh. dibombardir Om Rijani nih. Oh, Kapan sih siap, lo? siap. Kapan mutusin bisnis ginian nih? Gitu. Wah, gue mau bisnis inilah. Pasti kan awalnya ada tuh referensinya, coba-coba atau terus kapan nih pertama kali gue mau bisnis gini yakin loh gitu. Gini tuh maksudnya ikan gitu. Iya, bisnis yang lo Ikan lakuin piar. sekarang gitu. Oh, oke. Dulu itu gue awal-awal hobi. Gue awal-awal yang main predator lah. Awal-awal itu gue bebas mainnya. Terus gue beli bak fiber di rumah. Terus gue isi sama pari. Awalnya kayak gitulah. Kira-kira tahun mungkin 2012 kali ya. 2011, 2012 mungkin ya. Gue mulai hobinya. Terus nggak lama. Paling lama 6 bulan setahun. Ya akhirnya ketemulah yang namanya Bos Suci, Nah itulah baru dimulai di situ. Bisnisnya baru dimulai di situ. Ternyata menyenangkan ya. Alhamdulillah menyenangkan. Iya. Terus lu kalau gue denger kan gini, predikat lu kan Ultimate Indonesia iya gak? Asik. Ultimate. Aduh. Iya gak? Aduh. Istilahnya lu mau datengin Altum yang awet gitu, yang aman, Irfan Nur lah yang dicari gitu. Lu kayak dapet status-status gitu fine-fine aja apa gimana sih lu? Apa risih gitu, gue dibilang ini gitu.
Ini gue baru denger, jujur aja, gue baru denger disebut Altumen. Aduh ampun. Wow, itu di pasaran udah ini nih, di pasaran kita nih udah, oh lu kalau mau beli Altum Irfan Nur aja gitu. Ya, Nyandang gelar gitu buat lo apa sih gitu? Jadi tanggung jawabnya lebih berat atau? ya gue nggak tahu ya, jujur aja gue baru denger dari lo nih, gue disebut seperti itu. Tapi justru itu malah jadi berat buat guanya, karena jujur aja, sometimes seperti yang gue bilang pada saat itu, gue juga ada bad day-nya gitu, entah air gua atau kondisi ikannya mungkin kurang bagus, ada aja bad day-nya, nggak selamanya gue masukin ikan tuh semua gue masukin Altum ya, ini kita ngomongin Altum ya, nggak selamanya gue masukin Altum dari Jerman aman semua, tapi selama ini baru yang terakhir sih gue yang paling parah. Biasanya kalau mati paling cuma 1-2 selesai. Dari misalkan dari gue masukin 100 atau gue masukin 50 ekor, paling cuma 1-2 ekor mati, sisanya hidup, alhamdulillah. Nah, cuma yang terakhir luar biasa, gitu aja. Shit happen sometime kan gitu. Yes, betul. Sometimes shit happen, bro. Ini dong nih, moderator Om Rijani. Tunggu dulu. Wah, lagi sibuk cari posisi dia. Sibuk, yo. Tapi nih. Ya. Thank you. Buat bisnis yang tingkat mortalitasnya tinggi sekali ini, Betul. kenapa sih bikin ketagihan untuk terus aja gitu loh? Ya itu keren tuh. Ini kalau pertanyaan apalagi itu dengan gini. Ya, apalagi dengan mengkip atau mendatangkan ikan-ikan yang tingkat mortalitasnya sangat lebih rendah gitu loh daripada ikan-ikan domestik, tapi masih mau aja datengin ikan. Kenapa tuh kira-kira? Kalau dari sisi bisnis sih, kalau menurut saya Altum ya bagus banget ya. Karena berapa ekor pun yang saya masukin nggak pernah nggak habis dan nggak pernah lama habisnya. Paling selama-lamanya paling sebulan gitu loh, sebulan udah habis semua. Wah, sebulan udah habis, gila. Bener, Anda memang Altumen. Aku sakit. Nggak, tapi emang bener begitu. Jadi jadi ya nagih gitu loh, sama aja sebenarnya sih sama semua orang yang masukin mungkin predatoran gitu loh ya, yang sampai sekarang ya masukin terus. Ya contoh gini deh, lohan deh, gitu aja. Sekali saya lihat importir lohan itu masuknya itu buset, bisa ribuan ekor kali, ratusan sampai ribuan ekor. Tapi pada saat ya kira-kira tahun lalu lah ya, atau 1 tahun atau 2 tahun lalu, kalau masuk lohan itu buset, 1 bulan itu bisa 4 kali atau 3 kali masuk, dan sekali masuk 1000-an, tapi nggak berhenti bos, gitu. Kalau menurut saya sih pasarnya memang ada. Gue sih yang di bayangan gue nih gitu, ini dunia yang gue belum pernah temuin loh gitu. Bisa gambarin gak sih sebenarnya dunia yang lo jalanin sekarang kayak gimana gitu? Apa sekut-sekutan sama satu sama lain? Gue nggak kebayang bener. Bisa gambarin gak kira-kira kalimatnya gimana tuh? Gambarin dunia lu. Jujur aja. Kalau dari guanya sendiri, gue nggak pernah punya ada masalah sama orang. Tapi ada aja orang-orang yang suka-suka nyinggung dengan apa ya? Maksud gue, tanpa data lo nggak ada apa ngomong bla 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 bla. Ya tapi gue nggak pusing sih, gitu aja ya. Gue sih santai aja, slow. Iya gak? Ya. Makanya gue gak kebayang di kepala gue dunia ini gitu, dunia yang lo jalanin gitu kan, cuma denger doang, terus lihat postingan orang-orang yang bisnisnya sama lo gitu. Apa seruwet yang pelaku di lokalan gitu kan, kalau kita bisnis sama di luar itu gue nggak kebayang. Mungkin orang lokal lebih ribet ya kayaknya. Iya mister ya. Ya bener kayaknya sih orang lokal lebih ribet gitu aja ketimbang sama bisnis orang-orang luar, kayaknya nyaman aja ya gitu ya. Makanya juga gue ngobrol sih sama Ovan kira-kira kayak gitu jawabannya. Ya benar. Tapi nih apa sih ya dengan bilang bisa lemparkan Altum, kok lempar sih, bisa jual ikan Altum yang harganya fantastis dalam 1 bulan habis. Jenengan punya
apa sih maksudnya yang bikin kalau tiap datengin pasti laku gitu. Apa ya? Nah itu saya Iya, juga bingung ya. Saya juga bingung, Ah. jujur aja. Kalau bisa dibilang ya mungkin gini ya, satu mungkin proses ya. Mungkin proses sampai yang tadi Om Fajar juga bilang katanya, wah Irfan Altumen ya mungkin orang-orang jadi akhirnya tahu dan itu butuh proses. Mungkin yang ya akhirnya ngebentuk sendiri kalau misalkan gua masukin Altum Jerman gitu loh. Ngebentuk sendiri mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalkan kisi kiat-kiatnya kayak gimana, nggak ada sih, biasa aja. Saya cuman ya masukin posting di Facebook, di wall, udah selesai gitu aja udah. Tiba-tiba ada aja yang Berarti ambil. dulu motivasinya enggak. datengin Altum karena Enggak. itu ya, ada kesempatan Saya mau komen. maksudnya, ada ikannya, Saya mau terus komen. datengin gitu. Kadang-kadang nggak diposting udah sold out. Gimana ceritanya? Asik nih mulai ngomong nih. Ayo lanjut. Nah, kalau bahasanya apa nggak bisa dibilang sebagai pesugihan ya nggak sih ketika posting foto aja laku gitu loh. Maksudnya ngepet Altum gitu. Enggak, maksudnya di sini kan hebatnya kena satu bulan untuk mencapai goal dengan ikan yang tingkat mortalitasnya tinggi dan harganya tinggi juga, itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Nah, gini makanya kenapa saya pilih Altum Jerman, karena tingkat mortalitasnya sangat rendah, berbeda dengan Altum yang dari alam gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat saya juga akan ngambil Altum dari alam. Karena penasaran aja gitu, selama ini ya bener sih, saya juga mati terus. Mati terus gitu. Apalagi pH di rumah gua kemarin ngehit sampai 8 up lah, 8,3 gitu loh. Akhirnya yang bikin semuanya ngejomplang abis-abisan ya kalau menurut gua sih gitu, pH shock ya. Jadi pH shock entah gimana ya. Balikan kita, Om. Oh beda ya. Kalau misalkan di Om Rizani pH-nya rendah justru ya. Iya. pH swing-nya rendah banget. Nah itu dia kalau Tapi misalkan jangan salah, pH makanya swing itu cuman Altum yang bisa bertahan. Saya pernah pH sampai 4, Altum itu justru warnanya makin pekat. Makin keluar. Di pH segitu, iya. Nah benar. Habis itu mati. Nah makanya tadi kalau misalkan Om Lukman Hakim nanya kenapa yang ngambil tingkat mortalitasnya tinggi, justru enggak. Karena saya ngambilnya dari Jerman. Bukan yang Well punya gitu aja. Tapi kalau misalkan yang Well punya, ya otomatis harus udah punya apa ya, persiapan lah gitu aja. Yeah. Cuma tetap aja sih pasti saya jamin pasti laku aja sih kalau masalah Altum ya. Mau Wild, mau Jerman, mau harga berapa, asal nggak mahal. Ini saya coba catat ya, nanti terakhir kita resume bareng-bareng ya. Oh siap bos, siap. Lanjut, Ya, kalau yang menurut mau saya nanya seperti silakan lanjut lagi. Kalau nggak ada saya mau nanya nih. Nah, Iya, Mas Rizani monggo, aja. silakan. Jadi Iya, boleh. Tadi kan orang sekelas Om Irfan aja itu tadi ngomong, bahkan beliau aja itu ada bad day-nya untuk sekelas Altum pun, dengan kematian, kemudian pH segala macam. Jadi untuk beginner mungkin yang nanti mau melihara Altum, ya tidak ada salahnya untuk mencoba investasi yang mahal ataupun murah, itu sama, tapi komitmen kita untuk menjaga itu yang penting ya. Kalau saya mau nanya gini Om, ada 2 pertanyaan. Apakah harus impor? Yang kedua adalah bagaimana potensi untuk ikan-ikan manfish kita yang kesannya seperti liar, seperti yang ada di kita kan sekarang lagi rame banget tuh redback amapa, lagi rame banget di pasaran tuh. Semua orang kayaknya lagi cari dan banyak juga yang lepas. Kemudian yang kedua adalah Peruvian ataupun Nanai, mirip-mirip itu. Nah, ada rencana untuk mencoba. Tapi Mas Rizani ini sedikit koreksi nih Mas Rizani. Iya.
Peruvian sama Nanay itu ikan yang sama. Iya, makanya Peruvian atau Nanay kan saya bilang gitu. Nah, iya. Iya. Iya, Iya, itu Mas nah jadi itu siapa tahu ataunya itu berbeda konotasinya ya. Iya, enggak. Tapi Iya, itu iya, benar iya, tuh. iya. Kalau nggak dikoreksi kacau tuh. Maksudnya Oh, iya, ada iya. beberapa orang Betul. yang manfaatin hal itu loh. Maksudnya Iya. ini Nanay Betul. loh, ini Peruvian loh. Padahal ya bodoh Betul. ikannya itu aja gitu Ikan kan yang sama. kira-kira. Iya, benar. Ya, Sebenarnya kalau kan misal saya harus bilang ada kalau yang masalah berbeda. Nanay, ya Rio Nanay Mending itu ya lanjutin dulu Mas Rio-nya Idani. namanya. Oh ya lanjutin Kenapa, dulu Om? Mas Idani. Iya. Lanjut dulu Maksudnya Mas, lanjut dulu apakah Mas. pertanyaan pertama saya apakah harus selalu impor? Yang kedua, apa potensi adakah peluang untuk produk lokal kita yang menyerupai sifat-sifat liar, baik itu fenotipnya ya, seperti Nanay ataupun redback amapa yang banyak di pasaran itu yang bisa jadi salah satu koleksi Ekspor Om gitu. untuk dilepas ya. Baik itu diekspor ataupun dikumpulkan kemudian Oh. Om jual juga gitu, di sini. Oh, oke. Oke, kalau saya nih ya. Itu aja nih, Mas Rizani. Ya, udah itu aja dulu. Tambahin kalau- lagi nanti tapi Pasti ada Dulu ya. tambahannya kok itu. Itu pasti nambah kok. santai aja ya. Pokoknya itu dulu Mas. Itu dulu lah. Satu, kalau nanya kenapa impor, ya kalau menurut saya justru kayak tadi Om Fajar bilang, saya males perang sama orang lokal. Istilahnya kayak gitu. Jangan dibawa-bawa dong saya. Jadi kalau misalkan, oh ini gini-gini, waduh, males agak kurang gimana ya? Gimana ya? Kalau menurut saya lebih ya gini deh, simpelnya yang impor itu lebih menjual di lokal, gitu. Oke. Kenapa saya pilih impor? Dan tapi kalau misalkan kalau potensi, kalau tadi Mas Rizal nanya, mungkin nggak saya keep atau jual barang lokal di Indonesia di lokal gitu maksudnya? Mungkin. Dulu jadi saya pernah ngambil redback Manacapuru dulu ya dari Koapin Laksana. Saya stok banyak itu. 100 ekor ada kali dulu ya. Tapi Kok nggak indukannya WA? dulu dari Jerman. Redback Amapa saya pernah ambil tapi sedikit kayaknya Dewa pada saat itu. Oh, gitu. Terus nggak tahu kemana ya, lupa. Nah, jadi kalau misalkan nanya itu pernah. Cuman kalau yang namanya Pernah ya? Rio Nanay nggak pernah. Jujur aja nggak pernah. Nah, jadi kalau saya mungkin milih-milih ya. Jadi milihnya adalah satu emang terpercaya. Sekarang kan banyak orang yang label-labelin apalah A, B, C, D. Gua kagak ngerti lah ya. Main fish yang udah cross-crossan, jujur aja saya nggak ngerti sama sekali dan nggak tahu gitu. Nah, makanya karena emang saya dulu impor dari Jerman, terus kasihnya ke Koapin Laksana, jadi saya tahu indukannya seperti apa. Jadi saya tahu induknya itu dari mana. Nah, makanya saya berani saya ngambil. Jadi kalau Mas Rizani nanya tadi potensinya, saya berani ngambil kalau saya tahu induknya dari mana, gitu aja. Dan bukan yang pasaran juga sih, gitu aja sih. Bukan yang pasaran. Jadi yang nggak umum lah. Tapi peluangnya Silakan. tapi kalau ikan-ikan yang semisal bahasanya apa nih? Yang tidak tahu menahu indukannya misalnya. Apa benar-benar nggak ada peluang untuk dipasarkan Mas atau seperti ada. Tapi kan gini, beda prinsipnya. Kalau saya prinsipnya saya itu mainin yang cuma pure strain, kecuali Red Devil karena ada di Jerman ya, gitu. Kecuali di Jerman kayak contoh Redback Amapa, Redback Manacapuru. Saya dulu ngambil Belem Sky Blue. Belem Sky Blue itu kalau kan saya lihat dari penjelasannya di Glacier sih dari Belem itu di Brazil. Berarti yang bener-bener emang asli dari sananya gitu loh. Yang mau Belem Sky Blue A dikawinin sama Belem Sky Blue juga, hasilnya akan begitu juga gitu loh. Yang jadi kalau saya prinsipnya penganut prinsip yang pure strain. Kecuali Red Devil memang saya pernah gitu masukin gitu aja. Kalau saya itu prinsip bukan maksudnya tidak ada pasarnya di lokal. Ada aja pasarnya, tapi kalau saya enggak memilih untuk ke sana gitu.
Saya tidak Siap. memilih untuk ke sana. Meskipun ada kesempatan, saya nggak memilih untuk ke sana. Oke. Berbagi Jadi tugas periuk kita ya. buat meyakinkan jenengan apa ini berarti? Kenapa? Maksudnya? Berarti PR-nya di kita ya berarti ya Pak ya? Iyalah, iya. Nah, saya udah catat nih. Saya udah catat. Nanti di akhir kita keluarkan kalau siap. setuju atau enggak ya. Iya, benar. Kemudian Ya, kita punya pendapat Bukan masing-masing nambah dari kan? yang lain. Bener nggak nambah nggak? Kita tetap nambah itu. Tadi udah terjawab soalnya kenapa impor, karena nggak mau perang kan. Kemudian ternyata membuka peluang juga untuk lokal. Tapi Ya, betul. sebenarnya gini Om, kalau sempat Om kemarin kita juga udah diskusi ya mengenai bagaimana tiga komponen yang harus saling mendukung di sini nih. Nah, Om Irfan sebagai seller saya pikir sudah deskripsikan diri sebagai seller yang bertanggung jawab. Di sini saya poin tadi, dia punya referensi yang kuat mengenai produk yang dia jual. Yang Belem itu nama daerahnya di sana. Kemudian dia memfokuskan diri pada pure breed, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang seperti koi karena ada di Jerman. Jadi saya pikir spesialisasi kita itu sekarang udah mulai ada isian-isiannya semua nih. Jadi orang-orang yang spesialis sekarang sudah bisa membuktikan diri bahwa menjadi spesialis itu tidak perlu khawatir tidak ada pasar, ada kok. Nah, orang-orang yang generalis yang punya banyak nih, yang punya banyak stok, berarti harus lebih percaya diri dong dengan apa yang dia punya, karena ya dia punya lebih banyak gacoan kan istilahnya ya, Om Irfan. Betul. Harusnya begitu. Iya. Sedangkan ya saya sangat terbatas ya. Saya lihat aja kalau saya masukin paling cuma Manacapuro. Dulu pernah Santai Sabel, Manacapuro, Belem Sky Blue, terus Altum Jerman. Udah itu aja. Nggak lebih. Paling sama itu ya, apa namanya? Leopoldi, Dumerili. Nah, itu juga kan pure strain. Rata-rata yang saya masukin yang kayak gitu. Karena emang ya saya juga sukanya seperti itu sih. Jujur aja saya nggak terlalu suka yang orang bilang, ini Avatar nih mantep. Aduh, tapi buat saya, enggak deh. Saya juga suka tuh yang terakhir tuh, Leopoldi itu. Masih ada nggak barangnya? Udah nggak ada. Nah, jujur aja kemarin Mas, itu kalau untuk tunggu dulu. Iya, silakan Om, Mas. Oh iya, jujur aja kalau misalkan untuk jual yang kayak Dumerili atau Leopoldi, kadang-kadang lama, lakunya tuh lama. Tapi kalau saya bukan tipe orang yang mentang-mentang lama terus saya jatuhin harga terus kayak gimana, enggak, saya mah santai aja jadi orang. Habis juga kok, saya yakin pasti habis juga gitu aja. Saya aja keduluan ya kan, nggak dapet deh akhirnya kan. Kelamaan mikir sih Om. Kelamaan programnya Om, banyakan ikan di rumah. Kemarin kan saya posisinya sebagai kiper ya, kemudian ditanyain kenapa pilih Altum atau kenapa pilih yang pure breed. Nah, sekarang saya mau lihat dari sudut pandang seller nih. Kenapa sih seller kan bukan untuk dia nikmatin sendiri ya, tapi ada tujuan komersil di dalamnya. Kenapa memilih selain pangsa pasarnya yang jelas? Kenapa memilih pure breed itu, Om? Saya belum nangkep soalnya dari tadi. Selain ekonomi ya. Iya. Satu, karena yang ada di Jerman itu. Dan yang kedua, karena maksud saya itu yang membedakan saya dengan yang lainnya mungkin. Karena orang lain mungkin lebih milih gue yang mau kayak koi ke apa. Saya juga kadang-kadang nggak koi ya, tapi Red Devil, labelnya Red Devil dari Jerman saya masukin. Tapi kalau misalkan ada yang Manacapuro, ngapain saya ambil Red Devil pada saat itu gitu loh. Jadi kalau misalkan ada Santai Sabel, saya pasti lebih milih Santai Sabel. Kalau misalkan ada Leopoldi dibandingkan yang crossbreed ya, dibandingkan yang crossnya ya, saya lebih pilih yang pure. Tapi kalau tanya kenapa, karena stoknya ada di sana,
Satu, itu stoknya ada di sana. Dan dua, menurut saya itu yang tidak ada, yang orang lain tidak nggak milikin. Oke. Gitu. Kayak Dumereli jarang banget kan. Paling ada Jarang. beberapa lah kadang-kadang masuk. Jarang banget. Dan saya tahu sekarang siapa yang Ya. punya. Saya juga ngantri Om, saya ngantri gitu. Saya juga. Dan saya nggak dikasih. Kalau mau nanya gini bos, Boleh, ini boleh. kan di luar juga kayak apa ya? Ada lu penganut aliran mana gitu kan? Karena ada penamaan nama labelnya itu beda-beda kan? Betul. Misalnya Betul. kayak gua kadang referensi gua Vinarama ya kan, yang nama-nama di situ yang gua pakai gitu. Makanya kadang ketemu sama nama-nama lain, gue sih bukannya mau ngina-ngina tapi bingung gitu. Kok lo namanya ini ya? Kalau di sini namanya ini ya. Kalau lo punya gak referensi buat kiblat lo gitu? Aquarium Glaser, bro. Oh, Aquarium Nggak Blaster. ada, Oke jujur ya. aja nggak ada. Nggak ada, jujur aja nggak ada. Gue cuma yang maksud gue yang dikasih label sama si Glaser, gue percaya gitu aja. Oke. Tapi gue nggak ada kiblat-kiblat kayak yang lo bilang nih, karena kan gue mainnya kebanyakan nggak crossbreed, nggak cuma satu Iya, macam iya. mungkin gara-gara Sirat Devil doang. Sisanya kan gue kayak Leopoldi, ya itu kan pure breed yang Iya. ada maksudnya nggak perlu ada penamaan khusus gitu ya. Iya kadang kita kan Gitu sih. Kalau gua nggak konsumen ada di kiblat. sini suka bingung-bingung tuh. Ya kan ada tiba-tiba namanya apa gitu. Kayak lu bilang kemarin tuh kan apa Red Mosquito. Red Mosquito apa lagi nih gitu Ya. kan kira-kira kan. Red Mosquito. Wah, ini- Nah, Iya Red Dragon gitu. Wah ini apa lagi gitu kan. Atau kayak kemarin aja gue soal Dantum itu untung dijawab loh. Jadi ada yang jawab gitu. iya. Ternyata nama singkatan orangnya kan Danziger Iya, Altum gitu kan. Danziger. Oh, baru paham deh gua gitu kan. Jadi Sama, ini gua juga Dantum. baru Sebenarnya kita nggak menolak itu ya Pak, nggak menolak nama dagang. Cuman Betul. minimal itu bisa menjelaskan ya jenengan. Dulu saya nyuwun sewu nih Mas, dulu sampai hari ini masih nggak mungkin kalau nggak bilang jenengan, oh ternyata Behlem nama kota dan segala macam. Saya masih kuku yang namanya Blue Behlem itu sama juga sama Rio Nanai. Kalau menurut saya loh, yang lalu. Karena sama-sama dari Brazil ya toh. Iya, Betul. ketika jenengan sudah bisa cerita, oh Blue Behlem nama kota, nama tempat, memang originalitasnya di sana. Iya. Oke gitu loh. Terima kasih Kita banyak. feeling gitu. Tapi orang-orang yang ngeyel cuma karena dari sononya begitu lah, itu tuh yang kadang kurang pas itu. Dari sononya begitu, di plastik gitu tuh tulisannya tuh kan gitu tuh. Makanya Wah, itu kacau itu jangan dibahas woy. makanya mau saya Bahkan- enaknya saya belanja di Glaser, setiap ada item ikan pasti ada penjelasannya. Dia ngejelasin nih ini tuh begini ditemuinnya di mana, ini F1-nya begini bla 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 bla. Dia kasih tahu loh. Nih gua juga breed di Jerman udah berhasil begini jadinya. Kayak gitu deh. Pokoknya kalau minta penjelasan sama orang Jerman mungkin lebih logis, lebih apa ya? Lebih bisa diterima gitu. Gue lihat oh ya udah bener mereka punya penjelasannya macam-macam makanya gue berani gitu loh. Enaknya Oh. mungkin kayak gitu. Referensinya valid ya kalau dari sana.